Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa man kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, waktu luang sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini, yaitu di lapangan Posyandu Nusa Indah RW 05 guna melaksanakan rangkaian kegiatan salat sunnah Idul Adha 1443 Hijriah. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan orang-orang tua yang sudah mendahulu kita maupun yang masih ada, dan seluruh keturunan-keturunan kita Allah takdirkan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan derajat takwa kita kepada Allah dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah lebih besar dari segala kekuatan yang ada di alam ini. Allah lebih besar dari kesewenang-wenangan para penguasa yang sewenang-wenang, dan Allah lebih besar dari kesombongan orang-orang yang sombong. Jika kita diperlihatkan dunia yang bersinar dengan gemerlapnya dan membuat kita condong kepadanya, maka ingatlah bahwa Allah itu maha besar. Jika kita melihat seorang penguasa lalu terlintas dalam pikiran untuk menundukkan kepala, membungkukkan punggung kita di hadapan mereka, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala maha besar. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita. Saat azan kita mengucapkan takbir, saat iqamah kita ucapkan takbir, hendak memulai solat kita ucapkan takbir, pada saat menyembelih hewan kurban kita ucapkan takbir, dan pada hari Id seperti ini kita semua mengucapkan takbir sekeras-kerasnya mengagungkan asma Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari Idul Adha, hari dilaksanakannya Haji Akbar. Di sana kaum muslimin mengenakan ihram, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan talbiyah dan tahlil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Hari ini adalah hari raya kedua bagi kaum muslimin, dan kita hanya memiliki dua hari raya.
Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri datang setelah kita melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Kita dididik untuk menempa diri melatih ketaatan beribadah kepadanya. Sedangkan Hari Raya Idul Adha datang setelah ibadah haji, datang setelah manusia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga dan orang-orang yang dicintainya untuk memenuhi panggilan Allah berhijrah di jalannya. Inilah hari raya kaum muslimin yang di dalamnya tampak makna Rabbani dan makna insani. Maka Rabbani yang memang kaitannya erat dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diisi dengan salat dan takbir. Banyak hari raya yang dikenal manusia yang di dalamnya hanya dijadikan arena untuk mengumbar nafsu dan melampiaskan kesenangan. Makna insani, di mana kita kaum muslimin diajarkan dan diperintahkan untuk lebih peka, peduli terhadap kehidupan manusia lainnya. Jikalau di hari raya Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah, maka hal ini dimaksudkan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa sekaligus sebagai santunan bagi orang-orang miskin mencukupi kebutuhannya, agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya. Bukan termasuk akhlak Islam jika engkau makan hingga kenyang, tertawa terbahak-bahak, tidur pulas, memenuhi meja makan dengan makanan minuman yang lezat, sementara di sekitarmu banyak orang yang kelaparan, tidak mendapatkan sesuap makanan untuk mengganjal perutnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga pada hari raya ini, hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk menyembelihan hewan kurban untuk dikonsumsi sendiri dan keluarganya, kemudian dibagi-bagikan ke tetangganya, lalu meluas lagi kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Beginilah Islam mengajarkan. Apalah arti hidup seseorang yang hidup untuk makan sendirian tanpa mau melihat ke kanan dan ke kiri. Di sana ada saudaranya yang membutuhkan, di sana ada saudaranya yang sedang kesusahan. Ketaatan kepada Sang Pencipta diiringi dengan kepedulian kepada sesama, dan ini sudah berlangsung lama, jauh sebelum dunia mengenal paham sosialisme, komunisme atau paham apapun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang satu adalah saudara dengan muslim yang lain. Oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib saudara semuslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Perayaan Idul Kurban juga memberikan pelajaran penting bagi kaum muslimin, di mana kita bisa mengenang, mengingat napak tilas perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mengemban risalah dakwah di muka bumi ini, mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kabar kepada seluruh manusia bahwa Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani atau penyembah berhala. Ibrahim adalah seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini Islam sebagai agama yang dianutnya. Di dalam surah Al-Imran ayat 67 Allah memberikan penegasan, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus dan lagi berserah diri kepada Allah. Sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan dunia yang kita khawatirkan keberadaannya membuat kita dihindapi rasa takut berlebihan. Seolah-olah bila di dunia tidak kita genggam, bila dunia tidak kita peroleh, akan berdampak pada kekurangan dan kesusahan. Begitu juga kekhawatiran ketika kita tidak bisa memenuhi sandang pangan keluarga kita. Kita begitu khawatir ketika tidak mampu menyekolahkan anak-anak kita. Selepas lulus sekolah, kita khawatir berikutnya mau kerja di mana anak kita. Kita mendapatkan pekerjaan atau tidak.
Kita begitu khawatir nafkah yang kita cari tidak mencukupi keperluan hidup berumah tangga. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin pemenuhan kehidupan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezekinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Belajar dari ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seharusnya persoalan yang sangat kita khawatirkan sebenarnya adalah persoalan akhirat, dan ini sering kita lalaikan untuk mengingatnya. Sebagaimana Allah menegaskan, am hasibutum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Inilah pertanyaan yang seharusnya senantiasa kita hadirkan di dalam diri-diri kita. Karena inilah persoalan kita yang sebenarnya saat ini kita sering lupa bahwa persoalan akhirat adalah persoalan yang pasti, yang sudah barang tentu kita akan menghampiri bersama, dan pilihannya cuma dua, yaitu surga atau neraka. Dan ini menjadi kampung akhirat yang akan kekal kita di dalamnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya kematian itu merupakan garis finish dari kehidupan ini, maka persoalannya menjadi mudah dan sederhana. Namun ingatlah bahwa setelah kematian ada barzah. Kemudian kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu sampai pada hari penghisapan kita diberikan rapot kita dari tangan kanan atau dari tangan kiri, yang akan menentukan kampung akhirat kita, syurga atau neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Penghuni syurga adalah orang-orang yang beruntung. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, demi Allah yang diriku ada di tangannya, yang ada di genggamannya, seandainya kalian pernah melihat apa yang kulihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau lihat? Rasul menjawab, aku pernah melihat syurga dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sudah memberikan peringatan kepada keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya tentang bahaya dan ancaman siksa neraka. Dan kita pun sudah semestinya berbuat yang sama untuk orang-orang terdekat kita. Keluarga kita, terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Masyiral muslimin rahimakumullah. Keteladanan Nabi Ibrahim juga kita patut contoh bagaimana dia membentuk pribadi-pribadi yang soleh terhadap anak-anak yang soleh, yaitu dicontohkan kesolehan Nabi Ismail alaihissalam dengan ketaatan dia kepada Allah, dan juga berimpact pada ketaatan dia kepada orang tuanya, itu Nabi Ibrahim. Dia hadir menjadi seorang pemuda yang soleh. Kita perlu sadari, upaya mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang soleh, yang kita harapkan bisa mengalirkan pahala jariah untuk orang tuanya kelak, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pengaruh perkembangan zaman yang kita rasakan saat ini, dari pengaruh budaya, ideologi, gaya hidup, sosial media, memberikan andil besar dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Sehingga tidak heran hal yang kita anggap tabu, hal yang tidak pantas anak-anak kita lakukan, kini hadir di depan mata kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari data yang mencengangkan yang ada dan hadir di hadapan kita saat ini, kita cukup kaget. Dari survei data Komnas Pelindungan Anak, ini ada 21% usia SMP dan 35% usia SMA terlibat LGBT. 30,8% siswa SMP merokok sebelum umur 10 tahun. Kemudian 20% dari 40 juta pengguna narkoba adalah pelajar. 40% sampai 45% pelaku seks bebas adalah pelajar. Dan 2,47 juta kasus aborsi, 21%-nya adalah pelajar, sekitar 700 ribuan. Kemudian juga di sepanjang tahun 2019 hingga 2021 di Kota Depok
Kapolres kita memberikan keterangan ada sekitar 3.428 kenakalan remaja anak-anak kita, yaitu didominasi oleh kelakuan kriminal, kemudian pencurian, begal, penodongan, dan penggunaan narkoba serta curanmor. Kemudian dari data survei Komnas Perlindungan Anak juga menyampaikan ada 93,8% di Kota Depok dari 4.700 siswa SMP dan SMA pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Kemudian Kepala BPN Kota Depok yaitu Bapak AKBP Rusli Lubis mengatakan ada 10 kelurahan yang banyak kasus narkobanya. Saya sampaikan, yaitu Kelurahan Depok, Kelurahan Bakti Jaya, Mekarjaya, kelurahan kita saat ini. Kemudian Tugu, Kukusan, Ratu Jaya, Sukma Jaya, Cimanggis, Serua, dan Sukatani. Masyiral muslimin rahimakumullah. Inilah data yang hadir di hadapan kita. Sebagai orang tua tentu kita tidak akan rela jika anak-anak kita menjadi salah satu korban pengaruh kemaksiatan yang terjadi saat ini. Godaan setan yang masuk melalui pengaruh budaya, ideologi, gaya hidup, dan pengaruh sosmed cukup membuat kita repot dalam membentuk karakter kebaikan anak-anak kita. Namun hal ini membuat kita menjadi putus asa dari pertolongan Allah. Jangan kita berputus asa dari pertolongan Allah, karena kita sadari bahwa anak-anak kita adalah amanah besar yang harus kita jaga keimanannya, kita bimbing ibadahnya, dan kita perbaiki akhlaknya. Seperti yang Nabi SAW sabdakan, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah kecuali orang tuanya lah yang membuat Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Kita yang memberikan andil penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Mari kita bentengi diri kita dan anak-anak kita dari kemaksiatan yang saat ini melemahkan bahkan menggugurkan keimanan kita dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kedua, kita bekali diri kita dan anak-anak kita dengan ilmu agama, dengan menghadiri taklim-taklim di lingkungan, menghadiri kajian-kajian keagamaan di masjid, membaca buku, menyaksikan ceramah-ceramah agama di televisi, di internet, dan jangan sungkan untuk bertanya, meminta nasihat agama dari ulama-ulama, ustadz-ustazah setempat. Ketiga, membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif luar, yaitu dengan pengawasan dan perhatian orang tua. Mulai saat ini kita harus lebih peka dan perhatian lagi terhadap anak-anak kita. Harus tahu dengan siapa anak kita bermain, harus tahu di mana anak-anak kita berteman, dan kita harus lebih peka lagi terhadap tontonan dan gadget smartphone yang anak-anak kita pakai dan gunakan. Gadget smartphone yang tidak tepat guna sasaran memberikan andil besar dalam pembentukan karakter buruk anak-anak kita. Dan keempat, Bapak Ibu, masyiral muslimin, membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif luar, kita perlu ada daya dukung pemerintah, di mana pemerintah bisa mengambil peran dalam pembuatan kurikulum yang tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian ilmu saja, melainkan pesan moral juga menjadi bahasan yang diserap secara baik oleh siswa. Kemudian pemerintah bersama aparat terkait seperti kepolisian, Bimas, Babinsa, kecamatan, kelurahan, RT, RW memiliki mekanisme untuk melakukan kontrol sosial, pemberlakuan jam malam misalnya untuk anak-anak usia sekolah, razia berkala di tempat-tempat hiburan, tongkrongan, penerangan lampu jalan, dan pemerintah juga menyediakan layanan cepat tanggap ketika ada laporan masyarakat untuk memberikan respon yang cepat. Dan alhamdulillah di Kota Depok dengan hadirnya orang-orang soleh yang ada di parlemen, orang-orang soleh yang ada di eksekutif, Perda Ketahanan Keluarga, Perda Peredaran Miras, Perda Kepemudaan, Perda Kota Religi, dan Perda Kota Layak Anak, serta Perda Ketertiban Umum kita buat. Ini untuk keberpihakan kita, regulasi yang ada, undang-undang terhadap kebaikan daripada anak-anak kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga di sepanjang usia kita di setiap hari raya Idul Adha Allah memberikan kemampuan dan kemauan kepada kita untuk bisa menyisihkan harta terbaik kita, membeli hewan kurban